Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah, aku milih percaya. Dia wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir, yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah yo repot tambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kula sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di dhuwit 2000. Kok kula ora tau duwe sakmono. Tapi kula waras yo percaya yo ono lah, kowe ono ngono jeneng Mas. Itu ya barang ghaib. Salman tahu itu jauh sebelum kenal Nabi, tapi dia tahu bahwa di antara definisi Nabi atau alamat Nabi seperti itu. Dan nanti ditemukan ya persis seperti sifat yang dikenali lewat kitab-kitab rujukannya itu. Nah itu boleh karena dimengertikan. Karena apa? Dimengertikan. Banyaklah cerita-cerita sahabat yang alim, masyhur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis masyhur. Sayyidina Umar itu ketika di Medina pasukannya terdesak di Irak. Irak Medina itu penerbangan 2 jam. Penerbangan 2 jam bisa bayangno jauh. Itu pasukannya terdesak, Umar dari Medina bisa mimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah, ya Sariyah Al-Jabal, kalau aja apal tadi. Ya Sariyah Al-Jabal, hei pasukanku kamu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan gurun pasir ya, kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Nah itu ya barang coba jarak Medina. Sampean kene kitab ibu waca ora roh trahum. Iku Medina iso delok pasukan teng. Ngerti musuhe liwat kene, pasukane ning kene kalau enggak dingertikan, diperingatkan bahaya. Kaget sing ngrungokno khutbah. Umar piye karepe tengah-tengah khutbah. Bilang ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan pasukan itu menang pulang. Mereka cerita semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita, kita juga janggal karena tahu-tahu Umar bilang ya Sariyah aja. Karena ya Umar bisa gitu tapi karena dingertikan, dikasih keramat seperti itu. Ya banyaklah cerita-cerita. Kok Sayyidina Ali itu masyhur. Dia ada fitnah Siffin, ada fitnah macam-macam, perang beda. Kalau ditanya, kamu tidak takut mati? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tapi kamu tidak takut mati, fitnah sudah di Siffin? Tidak, mati saya tidak seperti itu. Nanti yang kena itu kepala saya, sampai kena jum-jumah gini, terus pas sholat subuh. Jadi enggak di situ. Tetapi mati itu sudah ngerti. Tidak, mati saya tidak seperti itu. Tenang. Ketika beliau sudah saatnya ajal meninggal, mau sholat subuh, malamnya sudah bisa tidur. Semua sifat-sifat malam yang diceritakan Nabi, ya ini kayaknya malam ini. Beliau aja nih serasun, gak ngimami subuh, gitu masalah. Mlebu metu. Tapi kok harus ngimami subuh karena ya seperti itu gitu. Ya sudah akhirnya beliau ngimami subuh terjadi pembunuhan. Utsman ya sama seperti itu ketika beliau perang ya pede saja. Siap ditanya, enggak mati saya tidak seperti itu. Karena sudah diceritani Nabi. Nanti kamu matinya seperti ini. Terus ketika beliau dikepung mau mati lah ini ajal saya. Memang gambaran mati saya seperti ini. Ya mati betul. Nah sampean Islam asli, nggak ngerti barang gaib tenan asli. Itu asli orisinil Mas. Ya apa sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu tidak ngerti barang gaib. Jadi masih orisinil teman-teman, bener-bener gak ngerti gitu. Jadi bagus lah itu masih orisinil jadi masih itu. Tapi kamu gak usah menafikan yang ngerti, yaitu tadi ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu barang gaib dan barang gaibnya itu tidak akan dingertikan kepada siapapun kecuali pada yang dipilih Allah.
tentu termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu tahu detail. Makanya masyhur kan hadis uridot aliyah dzunubu ummati, setiap dosa umatku diperlihatkan ke saya. Saya tahu sampai ada orang yang dosanya karena ndakok upil atau ndakok napa umbel ning di masjid. Aku ya roh ganjarane umatku. Ganjaran paling gede wong sing ngresiki masjid. Sampai ketika Nabi, engko ning akhir zaman ada seperti ini. Nah, termasuk fitnah akhir zaman Nabi ya cerita, nanti ada pasukan gini-gini pakai tahta royatin sauda, pakai macam-macam itu detail sekali. Nabi ngendikan itu detail sekali fitnah akhir nopo zaman. Wa baru zina, sebenarnya akhir zaman itu zina terang-terangan. Ya, saat ini prostitusi ya terang-terangan tenan itu banyak hadis-hadis seperti itu. Ya termasuk ono hadis meskipun tidak ada di Al-Kutubus Sittah, sebenarnya akhir zaman qalilun ulama katsirun kutubahu. Ulama ilmu sidik tapi sing balik pirang-pirang. Kowe ngingkari ora iso. Qalilin ulama'uhu katsirin kutubahu. Sebenarnya di akhir zaman ulama sedikit tapi tukang khutbah. Lah saiki kejadian iki. Ya ta ora? Tapi Nabi ngendikane 1400 tahun yang lalu. Ya tetap dingertikan. Nah, makanya alimul ghaib itu ya boleh. Ya Allah zat yang tahu gaib dan tidak mengertikan ke yang lain kecuali yang diberi. Makanya kamu tidak usah mengkiri keramatnya wali hanya karena berdasar barang gaib itu yang tahu hanya Allah. Ya cuma masalahnya kan orang sekarang wali apa ndak. Kadang kan wali versi awam. Angger sing suwana akeh wong enak omongan hati-hati terus dianggap wali, padahal goblok kira karuan. Wis goblok asli ini ngono. Tapi apa pedreng protes kok darani drengki. Setuju wali aku ora gobloke. Wis meneng ae wis barno enggak mati-mati dhewe, ayo mati ra yo mati. Kok repot. Napa wae mati ora apa? Jadi ada sekian contoh di mana Nabi itu kelihatan tahu. Yang paling gampang sama ndelok teng hadis sahih. Itu kelihatan sekali. Misalnya Irak. Irak itu ngeri betul. Irak itu mal'un, ardun mal'una, bumi yang dilaknati ya Irak. Karena Babylon yang menyerang Baitul Maqdis itu ada di Irak. Sehingga dulu sahabat sudah ngira Irak itu tidak akan aman. Al-Kufah Latafi, orang Irak itu tidak ada yang jujur. Said Husain dibunuh di Irak, Sayyidina Ali dibunuh di Najaf. Setelah itu ada pembantaian para ulama zaman Khalifah Ma'mun. Orang dipaksa mengatakan Quran makhluk, akhirnya banyak pembantaian. Terus ada dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, macam-macam sampai sekarang. Terakhir Saddam Hussein bantai ini orang Syiah Kurdi, barang Kurdi kuasa Saddam Hussein. Jadi kalau ulama baca itu, ya sudah. Hunalika zalazil, memang di Irak itu penuh zalazil, penuh nopo guncangan. Terus Allah kalau bikin nama sudah didesain kalau yang akan terjadi seperti itu. Said Husain ketika diminta orang Kufah ke Kufah, beliau itu pertama di Medina. Orang Kufah minta beliau hidup di Kufah. Kata orang-orang Kufah, nanti engkau di sana dihormati. Ada 30.000 orang yang membiat engkau sebagai khalifah. Said Husain percaya. Konsultasi sama Said Abbas bin Abdul bin Abbas ya. Abdul bin apa? Abbas berarti nak ngundang nopo paman ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Husain, Sayyidah Fatimah, Rasulullah, Abdul Muthalib. Paman ya, paman mbah, paman di sana nih. Itu kata Said Abbas Al-Kufah Latafi. Wong Kufah orang Arab bener, kebodhon cung kowe kamane cara Said Abbas Abdul bin Abbas paling kebodhon. Said Husain ajane tahu, firasatnya tahu kalau beliau mau kebodhon, tapi ngendikan, tapi aku janji. Dan para habaib riyen pantangannya nyulayani janji. Tapi aku janji purun man, paman. Ya gak apa-apa berangkat. Barang berangkat setelah mendekati Karbala, itu bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bala. Ya, kalau bahasa Arab karobun itu susah. Balaun itu bencana. Lalu saya Husain itu tanya, mahada, ini apa? Hada Karbala. Niki Karbala. Saya Husain langsung spontan ngendikan, hada karobun wa balaun. Ya iki mari susah. Ternyata delalah beliau dibantai ya di Karbala. Itu coba. Nah, dari dulu namanya wis Karbala, sebelum kejadian itu pun namanya sudah Karbala. Itu maknanya ya sekarang pun Karbala. Ya itu seperti itu. Jadi gak mungkin orang-orang spesial gak tahu itu gak mungkin. Cuma taunya di, ya itu tadi bedanya kan.
dikasih tahu. Ya tahu tapi kasihnya dikasih tahu. Itu cerita-cerita wali itu. Ya memang khas-khas betul. Kayak Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis itu beli kafan. Itu kok dewe orang ngomong santri ini. Tuku dewe terus. Ya atus dewe bareng subuh Jumat subuh. Adike diceluk jenenge Mas Dudin. Cung. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodho pangeran wis rido pindah saiki. Kafane dikekno adike sebaratus wiridan. Terus mati. Ora kok kowe ngelo wong mati. Gak lapor gak apa, gundul berangkat. Gak sopan, Pak. Jadi tuku kapan dhewe tenang ya tuku. Adike mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan ya Allah ar-ridho bil intiqal ila malikil mulki. Mun kula saniki ridho pindah teng alam malikil mulki. Mesti ya pindah kapundhut. Kafane ya terus kapundhut. Ya tapi yang ngertinya di lagi bareng. Lah itu orang yang dalam jarak 1 hari itu gak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, teko lho aku mati. Jadi sing jarak sedina ya dosa teko. Ya sing ngundang Imam Ghazali. Ya teko. Kan kok do teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya dia tapi ya tadi lagi-lagi ngertinya di ngerti. Itu tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi mujma'alah karena ada hadisnya. Yang untuk wali ada yang percaya ada yang enggak. Itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya. Biar wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wa ala kulli syai'in qadir. Yang mustahil bagi Allah itu apa? Kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua, antar wali tahu. Lah kira wali terus ora percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliar kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong ndek dhuwit. Dhuwit 2000 angel ora karuan. Wah yo repot nambah antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong duwe. Kula sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana di 2000. Kok kula ora tau duwe sakmono. Tapi kula wong waras ya percaya yo ngono lah, kowe ono ngono jeneng Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu, kalau nu kan sering belajar Imam Bukhari, hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang gloyer ya percaya. Paling parahnya Sidina Umar. Masyhur kalau nanti cerita tentang mereka ben iki tambah tasdek iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Iki kubur-kubur Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon kan. Salman mau nutuk waktu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa tanah tadi godam saya itu tidak kuat, gancur saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram. Terus mikwal niku nggih gancur bahasa Arabe mikwal niku dipendet wae Salman terus dia gancokno Nabi. Niku ada sinar sampai tok Turki, sampai tok Istana Putih ning Yordan. Istana Putih riyen posisine persis ning Yordan. Nah darani Al-Qasrul Baida. Jadi Nabi, kowe roh apa Man Salman? Itu sinar apa ya Rasulullah? Sampeyan kerajaane umatku tok Gedung Putih musim teng Yordan. Jadi Nabi nak darani order, napa? Order. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk meneh tok Turki. Di Yordan itu yang kata orang Yordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Yordan, yang di Amerika itu niru. Memang itu betul secara sejarah memang di Yordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir delik-delik gawe Khandaq, gawe parit saking wedine kok ngimpi menaklukkan Romawi. Tambah gedeng Muhammad itu. Jare wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo, ya tenang ya. Wong nabi ora Mustafa.
Bareng ngono sinten iku Suraka iku elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ya ngono tok, Umar krungu, sahabat krungu semua di depan umum Nabi ngendikan. Pun wala-wale zaman Nabi wafat, sesuai lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang ditaklukno tenan Jordania, Palestina direbut. Mbek sinten? Umar. Pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut rajane keplayu, mahkotane ceblok. Ya kan nganggo Suraka. Dinggo ora pantes celek nganggo mahkota. Dadi dinggo didelok mbek Umar mau diguyu-guyu perkarane elek ora pas kabeh nek nganggo. Dinggo ngalor gitu. Lu masyhur. Bareng dinggo terus sampai dipek padahal bertatakan intan. Terus mbek Umar, ya Suraka ikhlak, coplok. Lu Nabi sing wis ngendikan sing kon nganggo iku aku, dadi iki hakku, jare. Terus jare Umar guyon. Ya Suraka Nabi mau ngongkon kowe nganggo, ora ana hadis kowe kon ngepek. Innama yaqulu laka litalbisha wa lam yaqul laka litamlikaha masyhur. Nabi itu hanya ngendikan kowe kon nganggo, ora kon ngepek. Padahal kowe wis nganggo iku wis dicoplok. Didol go Baitul Muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya sing ngomong kowe, mesti Suraka wis mati, wong dalah keliru lah kembangane. Lah ya misalnya Suraka mati, ta Umar mati ra gak critono. Suraka nganggo napa? Mahkota. Dalah jenenge Suraka ya urip nganti menangi. Nganggo napa? Mahkota. Sing ora pas mau mergo elek wong elek kok dadi raja. Ya elek sahabat ya ganteng mos ngomong Arab. Tapi ora pas, ndik. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu tapi dingertikan. Makanya Nabi ngendikan ta hadis sahih, uti itu khazainas samawati wal ardi wa uti itu masyariquha wa magharibaha. Sebagian riwayat wa zuwiyali mulku ummati. Aku didudohno endi bumi sing aku dikekno pangeran. Nan aku ngerti sok mben tok endi wae kerajaane umat. Akhirnya Nabi iso cerita Syam, cerita Jordan, cerita macam-macam, termasuk cerita lataf tahunnal Konstantinia, walatun fikunna kunuzha fi sabilillah. Sok ben kowe iku iso nguasai Konstantinopel. Padahal zaman itu Turki wis dekat Casablanca. Casablanca itu dekat Spanyol, wis barang. Wala-wali zaman Turki dibuka ana Maghribi pun dadi negara Islam ngantos samangke. Paham? Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Ngenteni 600 tahun untuk menjadinya nyata. Lah iku gaib napa gaib? Gaib, tapi bisa karena di tadi napa? Di. Jadi mulane kula niku kula suwun sampeyan ora usah melo aliran semacam-macam. Enggak bisa barang gaib diketahui selain Allah itu tidak tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Cuma masalahnya kan kita tidak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu. Karena mungkin masalah sampean kan tidak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah, maksudnya berat. Berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir. Ya bisa saja. Jadi eling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat tepat itu surat Jin. Wae jasa ngalikur. Di antara Allah mensifati zatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan wa illa man irtada bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib, dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtada bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridha Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk. Jadi ketika ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah. Termasuk yang diridhoi itu diantaranya min rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar itu kan tidak rasul, tapi nyatanya ngerti barang apa? Gaib. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya roh kan, sesuk sebrojo ta ora kita ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti-ngerti mergo kok biasa, tapi kan tetep iso wae nyatane sesuk sugih.
Iso wae sugih sebelah sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ra jelas kan iki. Tapi kan ra penting ya. Dieling-eling ya terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Di antarane hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam mau minal masyrik ambek maghrib. Kok wetan kulon, ngulon kutok putih Casablanca itu. Maghribi terus Turki, ngetan saiki dugi Indonesia. Jari Imam Nawawi sing aran majbur kula ya kadang ngrapati percaya tapi dekne ulama. Apa tak percaya model wali dene. Mulane Islam itu angel berkembang ning Janubi lan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya nak ngetan ngulon. Jadi jarang sing janub itu sisi utara atau apa selatan. Sore mau naik cek sugeng ya tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub selatan betul-betul tiangnya apa Lah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang ngitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Ma baina misra ayil jannah. Misra itu segamane kusen apa nak cara kene. Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel lho jadi. Gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung itu jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikane ya koyo glojare ya santai ngendikane. Pokoke gampang swarga iku koyo antarane Madinah iki utawa Madinah iki. Kota yang disebut itu beda-beda, tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan enggak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Dikata kayak tadi wajah ala bainal bahraini. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin, ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hadis. Ya Nabi ada tahu wong ummi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar zalazil itu Syam. Sam itu mulai Irak, Libanon, ya macam-macam. Sampai netong wae. Mulai kapundute Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun, terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti napa Timur napa Leng. Semisal macam-macam terus sampai Mergi wow, Babylon itu kota sihir. Raja Babylon ini yang dulu menghancurkan apa? Baitul apa? Maqdis. Mulane diadab pangeran wong Babylon ora iso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing ku sangel dandanane mergo Babylon termasuk kota sing malun. Ya sehingga ulama itu menghindari tempat di napa? Tenggudi Babylon. Wa ma unsila alal malakaini di Babila hartama. Terus Zalazil wal fitan itu kata Nabi fa asyara ila Syam. Nabi membuat isyarat ke Syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ghaib yang Nabi zaman sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru ummati kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi. Taruh saja kalau Imam Bukhari tahun 200 sekarang benar 1430. Nah itu tadi ya mulane kalau suwun macane aja kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah tapi macane apa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada bir rasul. Iku fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Artinya kalau rasul yang diridani Allah, niku punya akses menjadi tahu barang-barang nopo